Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang semua teman-teman Ingenio di seluruh Nusantara. Halo Kang Asep. Halo, Apa kabar dirimu? Dika, sehat udah lama kita tidak alhamdulillah. bersua. Bumper dulu ya. Oke, Jui. Kita kayaknya udah lama ya belum sharing-sharing lagi nih terkait kreativitas apa nih yang bisa kita buat untuk mengisi pembelajaran daring kita nih, karena sampai video ini direkam juga podcast ini direkam juga kayaknya masih berlanjut nih sampai paling tidak akhir tahun ini ya. Kita akan lakukan belajar dari rumah. Juga ada Betul ide banget. nggak Dan kira-kira juga apa nih yang bisa di-share? kebetulan ada, dan based on kasusnya itu ada beberapa pengajar, kita bisa sebut sebagai dosen, yang agak kesulitan dalam menyampaikan materi yang seharusnya berbasis video. Karena biasanya dosen tersebut kebetulan merupakan dosen tatap muka secara langsung yang sedang digital muhajirin. Sedang berusaha untuk berpindah dari yang biasa tatap muka, pakai modul, dan masih sharing data flash disk, akhirnya harus berkonversi materi-materinya menjadi video. Dan sempat juga beliau nelfon ke saya, kemudian nanya, Mbak Jui, aku tuh agak bingung, bla 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 bla. Sempat diarahkan juga menonton beberapa video di channelnya Ingenio. Kebetulan kita udah punya beberapa materinya ya Kang, termasuk yang cara-cara praktis, yang gampang dan sebagainya. Dan alhamdulillah sudah mulai. Beliau sudah memproduksi beberapa video untuk internal. Wah, luar biasa. Siap. Bapak tersebut dengan usia hampir setengah abad. Luar biasa semangatnya. Dan ya? Betul, yang penting kan semangatnya ya. Nah, namun ada satu pertanyaan, mungkin jiwa kreativitasnya tuh udah mulai terpacu. Ada satu pertanyaan dari beliau itu, gimana sih bikin cover video? Karena dia masih pakai platform YouTube, dia ngomongin gini, bikin cover YouTube yang rada kece, gimana ya? Nah, kita akan bahas menarik, seperti itu. Ya. Jadi, oke, boleh. Mbak Juta ya? Mungkin bisa ini, langsung sharing aja. Boleh. Langsung kita bahas aja. Namun sebelumnya saya mau disclaimer dulu buat Bapak Ibu di rumah, buat para pengajar di seluruh Nusantara, bahwa yang kita bahas ini nggak cuma untuk cover YouTube, tapi bisa juga untuk cover ataupun thumbnail dari materi video, baik yang akan disebarluaskan ke sosial media ataupun yang akan disebarluaskan secara internal di lingkungan sekolah atau lingkungan belajar Bapak nanti. Jadi nggak cuma untuk YouTube aja ya. Betul. Oke, kita langsung share. Oke, berarti aplikasinya pakai apa nih? Aplikasinya pakai apa? Coba dihitung. 3, 2, 1, jreng. Ini dia. Sudah muncul. Salah satu apa ya disebutnya, aplikasi favorit sejuta umat di tahun 2020 ya. Apalagi para pengajar yang harus migrasi ke digital, banyak banget yang memanfaatkan ini. Nah, kenapa akhirnya saya mencoba menggali dari Canva lagi. Mungkin beberapa orang ada yang mikir seperti itu ya. Karena gini, kalau untuk belajar hal yang baru lagi, kadang kan kita butuh semangat, butuh effort lagi kan. Kalau ada yang udah kita paham fundamentalnya, kenapa nggak kita lanjutin aja, ya nggak sih? Betul. Jadi kita tuh nggak harus ngabisin waktu untuk belajar lagi. Nah, ini dia Canva-nya. Jangan khawatir, untuk Kang Asep dan juga para pengajar seluruh Nusantara, tidak harus yang pro. Untuk yang free, kita juga bisa manfaatkan, asalkan kitanya kreatif. Itu kuncinya. Oke, kita langsung mulai ya. Langsung aja. Mantap. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita masukkan kata kunci ke dalam kolom ini. Design anything ini ada tulisannya, ada kolom di sini, kolom pencarian. Kita coba masukkan kata kuncinya video, karena kita akan membuat, ini tuh bisa jadi cover, bisa jadi bumper juga, bisa jadi intro ataupun outro dari video kita. Oke, kita mulai. Masukkan kata kuncinya video dulu. Nanti akan muncul ada video college, video presentation, dan sebagainya. Pilih aja yang paling atas video.
Tunggu sejenak. Nah, seperti ini. Sebenarnya sudah akan muncul berbagai hal yang berupa template dan bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Saya coba scroll dulu ke bawah ya, supaya ada gambaran untuk para pengajar di rumah. Macam-macam dengan segala jenis teknologi dan trik-trik yang ada di Canva ini. Namun, karena kita ingin membuat something different, dalam tanda kutip ya, tapi tenang aja, nggak akan sulit-sulit amat. Yang penting bisa dulu goals-nya. Kita pilih yang create a blank video. Di sebelah kiri ada tanda tambah, kita klik di situ. Nah, akan muncul sebuah halaman kosong. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa berkreasi sesuai dengan kebutuhan. Kang Asep juga sudah membukanya. Anda tahu, saya tahu Anda sedang membuka Canva juga. Oke, dilanjut. Di sebelah kirinya akan ada beberapa template yang bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya banyak ya template-nya ya sebenarnya ya. Udah banyak banget. Kalau misalnya Kang Asep misalnya mau langsung pakai template yang ada, nggak jadi masalah. Itu memang sudah dimanfaatkan. Kalau ada yang mudah, kenapa dibikin ribet ya nggak sih? Nah, kalau misalnya pengen yang agak bikin berbeda sedikit, kita bisa otak-atik dari palet warnanya. Nanti untuk palet warna, mungkin Kang Asep bisa ngejelasin lebih detailnya nanti di video podcast selanjutnya ya. Tapi nanti saya mohon izin untuk ngambil sedikit informasi yang sering Kang Asep sharing ke kami tim Ingenio. Oke, di sini sudah ada pilihan beberapanya. Silakan Bapak dan Ibu pilih dulu untuk template-nya, atau Bapak dan Ibu bisa memilih di bagian foto. Nah, di bagian foto ini juga ada beberapa template yang bukan template sih, foto-foto gratis yang bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kita bisa insert fotonya gitu. Supaya nggak bingung, kita mulai dari template dulu aja ya Kang Asep ya. Iya. Kita mulai dari template. Template-nya juga udah bagus-bagus sih. Udah banyak juga, nanti tinggal disesuaiin aja. Oke, ini saya jadi yang galau, mau milih yang mana. Saya coba scroll dulu ke bawah, sepertinya ada yang menarik. Oke, kita pilih ini yang free. Yang ini juga bisa. Oke, yang ini aja deh, free. Klik. Nah, ketika kita klik, ada juga beberapa template yang sudah punya bisa dibilang pilihan-pilihan lain, jadi ada sub pilihannya gitu. Jadi kita bisa nyobain A, B, C. Nah, dia tuh udah nyediain sub-subnya. Ada beberapa subnya ya. Betul. Jadi bisa jadi Bapak dan Ibu cuma satu halaman atau ke semua halaman juga ya sebenarnya ya. Nah, itu dia. Jadi bisa milih juga nih mau pakai yang mana. Oke, kita klik dulu yang ini misalnya. Nah, untuk Bapak dan Ibu, kalau ingin melihat bagaimana sih ini videonya kalau nanti muncul sebagai intro ataupun bumper atau apapun itu di video kita, baik YouTube ataupun materi pembelajaran, di sebelah kanan atas itu akan ada tombol play. Saya coba geser dulu ininya ini. Nah, ada tulisan, bukan tulisan, bentuk segitiga, tombol play, ada tulisannya 4.0S, itu artinya durasinya. Berarti video tersebut durasinya hanya 4 detik. 4 detik itu ya? Betul sekali. Mari kita play dulu, kita klik. Nah, seperti itu. Mungkin karena pendek jadi kurang kelihatan ya. Coba diperhatikan sekali lagi, nanti itu akan ada pergerakan beberapa item yang muncul secara tek. Nah, kita coba play satu kali lagi ya. Nah, asalnya kan kosong, pink aja, tiba-tiba keluar elemennya, keluar videonya, keluar teksnya, dan sebagainya. Kita tinggal edit gambar di tengahnya aja menggunakan misalnya wajah kita sebagai pengajar, dadah. Bisa kan ya, untuk nyapa sebagai intro di video kita kan, untuk nyapa. Berarti bisa direkam lewat HP juga ya? Lah, itu dia. Jadi jangan berpikir untuk video itu kita harus punya equipment yang wah dulu. Yang penting coba dulu, nanti kreativitas akan mengikuti. Kita coba dulu, misalnya menggunakan video yang udah ada dulu ya. Untuk videonya kita bisa pilih ke video. Nanti di sini akan muncul beberapa pilihan. Kalau misalnya mau cari jenis video yang lain, bisa search dengan kata kunci, misalnya people. Kalau misalnya memang membutuhkan video-video untuk yang ada gambar manusianya, nah seperti itu. Atau kalau misalnya mau pakai foto juga bisa. Saya coba ke foto dulu, kemudian masukkan atau kita pakai kids ya. Jadi nanti ada anak-anak. Nah seperti itu. Misalnya kita pilih ya, kita coba cari yang free dulu.
child misalnya yang ini. Oh, kebanyakan pro ya. Ini ada yang free. Nah, gambar anak ini yang sedang seperti superhero ini, kita tinggal masukkan ke lingkaran tengah yang ada di sini. Nah, gambar ini juga bisa menggunakan gambar dari handphone Bapak dan Ibu, misalnya foto waktu masih belajar di kelas. Seorang guru pasti punya dong 1, 2, 3 foto, memfoto kegiatan bersama siswa, entah itu beres kegiatan atau apapun itu kan pasti ada tuh. Bisa langsung dimasukkan dalam frame lingkarannya ini. Bisa diupload, betul. Nah, cara uploadnya tersebut, kita sekalian sharing aja ya Kang Asep ya. Untuk uploadnya sendiri, bisa masuk lewat sini, ada menu upload, kemudian upload an image atau video, Pilih device-nya pilih ke komputer kita. Nanti di sini bisa memilih sesuai dengan foto ataupun gambar yang ingin kita upload. Nah, berhubung saya menggunakan yang sudah ada dulu, jadi seperti ini. Sekarang kita lihat dulu hasilnya ya. Kita klik tombol play lagi yang ada di kanan atas. Nah, munculnya seperti itu. Bayangkan kalau nanti fotonya ini menggunakan foto kelas atau foto wajah Bapak dan Ibu. Tentunya akan lebih lebih down to earth, lebih kalau kata anak zaman sekarang tuh rasanya rasa lokal gitu. Jadi rasanya rasa taste. Nah, gue banget. Itu dia. Nah, untuk backgroundnya sendiri, kalau misalnya Bapak dan Ibu agak kurang sreg nih dengan backgroundnya atau pengen menyesuaikan backgroundnya dengan tema Indonesia, kan tema Indonesia itu identiknya dengan warna hijau karena kita kepulauan atau warna bendera, warna merah putih. Nah, backgroundnya sendiri ini bisa kita ubah. Atau misalnya kita punya logo dari instansi ataupun sekolah, ya nggak sih? Atau ya, punya logo dari Pemda setempat, misalnya Pemda Kabupaten Bandung atau misalnya Pemda Cimahi, Pemda Garut kan tuh punya logo masing-masing ya kan. Kita kan bisa nge-trace warna dari logo tersebut. Nah, cara merubahnya adalah kita pilih backgroundnya dulu. Setelah itu nanti di sebelah kiri sini di dekat gambar jam itu ada background color. Silahkan diklik. Nanti akan muncul beberapa pilihan warna. Nah, saran saya adalah jika ingin merubah sesuai dengan logo instansi, maka upload dulu logonya. Mungkin sekalian kita kasih contoh aja kali ya kan ya? Upload aja mungkin ya, biar kebayang. Upload aja, kita coba upload dari logo Ingenio, aset logonya. Nah, ini dia. Oke, kita pakai logo Ingenio. Kita upload dulu. Bapak dan Ibu yang terhormat, kecepatan upload tergantung dari koneksi masing-masing. Tapi tenang aja, biasanya kalau logo sih nggak terlalu gede Kang untuk apa? Video biasanya yang agak besar ya. Video, iya. Nah, ini udah beres di-upload. Kita langsung klik, tahan, dan geser ke sini. Nah, udah masuk nih logonya dalam kanvas kita. Simpan ngacak dulu aja. Sekarang kita klik lagi warna backgroundnya yang warna pink ini. Kemudian kita pilih background color warna kotak di kiri atas sedikit. Untuk kita pilih warnanya ya. Betul sekali. Nah, kalau misalnya Kang Asep dan juga Bapak Ibu di rumah memperhatikan, di sini langsung muncul colornya. Enak banget palet sih. Palet. Iya, palet color. Nah, palet warnanya tuh udah muncul sesuai dengan logo yang Bapak Ibu masukkan. Kalau misalnya nanti logonya tuh warna kuning, atau misalnya warna merah, warna hijau, nanti palet warna itu akan muncul sesuai dengan warna-warna yang ada pada logo tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan desain kita sesuai dengan warna dari logo sekolah, instansi atau Pemda di mana kita mengajar. Mantap kan? Mantap. Ini biasanya kita agak sulit nyari color palette. Nah, kalau ini langsung di-generate ya. Kita tuh kadang kita tuh bingung gitu kalau misalnya hari ini moodnya warna pink, besok moodnya warna biru tua, besoknya warna merah bata gitu kan. Jadi nanti nggak akan seragam desainnya tuh. Kalau ya, dengan kan ini biasanya kita bisa kalau di Canva itu kan udah ada template gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak yang kesulitan itu nggak ganti-ganti warnanya, padahal kan bisa diganti warna dengan sesuai dengan logonya, sesuai dengan warna yang ya corporate identity-nya lah gitu ya. Betul. Jadi kita tuh
ada temanya gitu. Si desain kita tuh ada temanya, nggak. Kalau kata orang Sunda tuh nggak ngaclok-ngaclok. Dia nggak sesuai dengan mood. Kadang gitu ya kan, kita sering mendapati bahwa hari ini moodnya saya lagi merah bata, besoknya mood saya lagi pink tua, besoknya lagi mood saya lagi hijau muda gitu kan. Jadi nggak ada keseragaman. Dengan adanya pemanfaatan palet warna di Canva, kita bisa menyeragamkan desain. Jadi walaupun karakternya mungkin berbeda karena kita memanfaatkan template yang udah ada, tapi warnanya bisa seragam. Oke, konsepnya udah paham dong. Thank you banget loh Kang, ini ilmunya. Ini juga ilmunya dari Kang Asep sebenarnya. Saya cuma menyampaikan ulang. Thank you banget juga. Oke, kita lanjut. Nah, background ini saya mau pilih biru muda supaya cerah. Nah, untuk si logonya ini supaya kelihatan kan, supaya warna birunya tuh nggak numpang tindih gitu. Kita bisa manfaatkan di bagian elemen. Di bagian elemen ini kita bisa pilih yang shape, kemudian kita klik dulu ya. Klik. Muncul shape hijau. Tidak perlu bimbang, ragu ataupun gundah gulana, kita bisa ganti lagi warnanya menjadi misalnya warna putih aja deh supaya kontras. Nah, kemudian kita coba simpan di kiri atas. Desainnya bisa menyesuaikan ya Bapak dan Ibu dan Kang Asep juga. Ini saya coba mengambil pilihan trik yang paling kontras supaya kebayang dulu aja caranya, untuk kreativitasnya bisa disesuaikan. Oke, saya simpan di kiri atas seperti ini untuk logonya. Nah, seperti ini. Kemudian nanti disesuaikan ukurannya, bisa menggunakan garis-garis imajiner di sekitar logo tersebut. Disesuaikan lagi ukurannya seperti ini. Nanti Bapak dan Ibu bisa membuat yang lebih rapi di rumah. Oke, kita coba play dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk bagian teksnya juga bisa kita rubah. Dimulai dari rubah jenis fontnya. Untuk cara merubah jenis fontnya, kita pilih dulu dari tulisan itu sendiri. Nah, yang ini kita pilih, kita klik. Setelah itu kita pilih ke sini, ke bagian jenis-jenis font. Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah, banyak sekali pilihannya. Ada yang pro atau berbayar, ada juga yang free. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah merasa cocok lah sama jenis fontnya, berarti bisa tinggal rubah warnanya doang dong, Kang Asep ya? Ya, betul. Nah, untuk merubah warnanya itu, kita kembalikan kemana, Kang Asep? Sesuai dengan instruksi Kang Asep selama ini. Kalau untuk warna itu, kita kembalikan lagi ke palet warna yang sudah sesuai dengan logo atau corporate identity. Nah, untuk warnanya ini, kita bisa pilih sesuai dengan warna dari logo sekolah, perusahaan, ataupun Pemda, ataupun instansi dari di mana kita mengajar. Contohnya, saya mau pakai warna biru ini. Oh, tapi jadi nggak kelihatan. Nah, sarannya adalah kita pilih warna yang paling kontras dan pada umumnya bisa digunakan untuk semua palet warna. Mau jadi hitam atau jadi putih. Karena saya ingin tampilan dari intronya ini tuh pengen cerah, jadi saya ngambil yang putih. Oke, setelah itu kita ganti, misalnya di sini kita tulis Ingenio belajar online. Belajar online. Oh, saya ngerasa tulisannya agak diperbesar. Maka solusinya adalah kita bisa mengecilkan ukuran font tersebut. Caranya untuk mengecilkan ukuran font tersebut, Bapak dan Ibu di rumah dan juga Kang Asep bisa memilih dulu objek fontnya. Saya klik seperti ini, akan muncul garis imajiner membentuk kotak pada font tersebut, pada tulisan teks tersebut. Kemudian pilih di sini. Ada angka yang menunjukkan besar kecilnya dari ukuran teks tersebut. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya nih, Bapak dan Ibu yang terhormat. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita pilih dulu yang angka 80. Oh, terlalu kecil nih. Nah, bisa juga menggunakan dalam tanda kutip feeling Bapak dan Ibu, ataupun kita rubah lagi di bagian sini, di bagian angka-angkanya, misalnya 104. Aduh, masih kekecilan nih. Kalau misalnya pengen pakai feeling nih, Kang Asep, tinggal gunakan garis imajiner yang ada di pinggir-pinggir ini, kemudian tarik ke tengah keluar, keluar, seperti ini, sampai akhirnya ada di posisi yang oke deh, segini ukurannya. Paham dong ya? Nah, misalnya sampai sini itu kan biasanya based on feeling. Nah, biasanya memang enaknya based on feeling ya, jadi bisa dikira-kira gitu. Tapi kalau misalnya mau sesuai ukuran yang ada, kita manfaatin aja yang ada di sini.
Oke, sampai sini lanjut? Sip. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kita punya judul besarnya, kita bisa tambahkan judul kecilnya. Atau kalau Bapak dan Ibu pengen narsis, kenapa nggak kita tulis aja sosial media kita, ya nggak? Kita tulis dong. Iya nih, karena kan sekarang tuh siswa tuh nggak cuma belajar lewat textbook ataupun video yang kita upload, tapi dia juga bisa belajar melalui sosial media kita. Misalnya Bapak dan Ibu sekarang, para penggiat micro learning, pastinya udah nggak asing sama yang namanya belajar 1 menit. Saya masih mendalami sampai sekarang, Kak. Lagi ngulik-ngulik juga, dan beberapa aplikasi sosial media, secara kita nggak sadar tuh udah menerapkan micro learning. Instagram, TikTok dengan Instagram Reel dan juga micro bloggingnya, betul. TikTok tuh nggak cuma soal joget-joget, tapi ada ilmu di sana. Gimana kita sebagai pengajar bisa nyusup aja sih ke sana. Nah, otomatis zaman sekarang generasi milenial, apalagi generasi X, Y, Z, membutuhkan sosial media dari para pengajarnya supaya bisa belajar lebih banyak. Kita tulis aja subscribe dan follow, misalnya seperti itu. Kemudian nanti ada nama Instagramnya. Mohon maaf Pak Asep, saya mau promo Instagram saya, gak apa-apa ya. Silakan. Ini dia. Nah, supaya lebih cantik, Bapak dan Ibu bisa memasukkan logo dari sosial media tersebut. Caranya bagaimana? Caranya sama, kita pilih upload, kemudian upload lagi di sini, pilih ke device-nya. Nanti saya kasih contoh untuk yang logo Facebook sama logonya YouTube dulu ya, karena kebetulan ada 2 ini yang ada di komputer saya. Untuk logo dari sosial media lainnya, Bapak Ibu bisa cari juga di Google, nanti bisa mendapatkan untuk logo yang sesuai. Oke, saya pakai 2 logo ini dulu aja sebagai contoh. Oke, nggak apa-apa Kang Asep ya. Sip, mantap. Kita pilih. Ini mohon maaf, belum clear background belakangnya. Ya, ini contoh kalau aja misalnya lah dulu mau clear background, contoh aja dulu ya. Kalau misalnya untuk clear background, saran saya Bapak dan Ibu nanti bisa memilih untuk yang jenis filenya PNG. Atau jika Bapak dan Ibu sudah menjadi Canva Pro, bisa dengan cara klik effect. Nanti ada background remover seperti ini. Ini sekalian aja kita informasikan kepada Bapak dan Ibu apa sih bedanya Canva Pro sama yang free. Nah, kalau yang Pro itu salah satunya adalah bisa ada background remover. Jadi kita nggak perlu capek-capek buka lagi aplikasi lain ataupun cari PNG yang lain yang clear background karena sudah ada fasilitas tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Saya perkecil dulu. Nah, kita simpan di sini misalnya, kita turunkan ke bawah sedikit. Yang ininya kita simpan di sini. Kalau misalnya sudah pasti nih si judul Ingenio belajar online-nya di situ dan Bapak dan Ibu nggak mau kegeser-geser, kita bisa manfaatkan di sebelah kanan atas ada gambar gembok. Di lock aja ya, kita lock. Sip, jadi dia udah nggak bisa digeser-geser nih Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa fokus untuk mendesain di objek-objek yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian masukkan yang logo Facebooknya. Sekali lagi ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu. Untuk jenis sosial media lainnya silakan manfaatkan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kita rapihkan sedikit supaya ke tengah. Mohon izin untuk merapihkannya sejenak seperti ini. Oke, mantap. Kita simpan lagi ke atas seperti ini. Sip. Nah, sekarang kita coba play dulu. Hasilnya seperti apa sih? Oke, udah mulai lucu ya. Nah, satu lagi nih Kang Asep. Mantap ya, udah mulai kita banget nih dengan identitas warnanya, identitas sesuai dengan logo dari perusahaan, instansi, ataupun Pemda. Kemudian yang lain-lainnya juga udah sesuai, ada instruksi untuk subscribe, follow-nya, ada judulnya. Nanti fotonya ini sih mungkin kurang lokal ya, karena kita masih menggunakan foto dari Canva-nya yang free. Nanti bisa Bapak Ibu ganti dengan memanfaatkan foto dari handphone Bapak dan Ibu. Satu lagi yang belum adalah musik. Nah, musiknya ini sendiri Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang sudah ada dari sini. Dan Bapak dan Ibu saran saya sih bisa pilih yang free-nya dulu. Untuk cara mendengarkan musik itu sendiri bisa diklik play pada sini. Kalau ada tulisannya Pro itu berarti untuk yang berbayar. Kalau ada tulisannya free nanti bisa gunakan untuk yang free. Bisa juga dicari seperti ini, free misalnya. Nah, nanti dia akan munculkan yang free. Oh, ini masih yang berbayar.
ini bisa dipilih. Saya coba cari dulu deh mana yang free ya. Biasanya sih suka ada sampel-sampelnya. Oke. Nanti saya akan coba cari dulu, tapi kayak sekarang nyari yang paling gampang dulu, nggak apa-apa Kang Asep ya? Kita cari yang paling atas dulu aja. Karena nanti untuk musik juga kita bisa manfaatkan hal yang lain. Oke, ini hanya contoh ya Bapak dan Ibu, kita pilih yang paling atas dulu, kita dengarkan sejenak. Dia akan ngeplay. Nah, misalnya seperti itu, atau misalnya nyari yang kedua, seperti itu, atau misalnya mau cari dengan tema yang lain, biasanya kalau tema pendidikan tuh enaknya yang fun ya. Jadi kita bisa cari dengan kata kunci yang fun. Misalnya yang ini. Oke, boleh. Nah, caranya adalah kita klik, masukkan ke sini. Nah, sekali lagi ya, setelah kita dengarkan, kita pilih, kita klik, kemudian kita geser, masukkan ke slide dari Canva yang sudah kita edit. Nah, di bagian bawah langsung muncul tanda we have made it, itu adalah judul dari musik yang kita gunakan. Kemudian kita bisa play, di kanan atas ini kita bisa play. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah suka dengan musiknya tersebut, bisa langsung dilakukan download. Nah, download videonya itu, kita coba play dulu kali ya, supaya kelihatan boleh. Bentuknya seperti apa. Oke, Kang Asep ya? Play dulu baru nanti terakhir. Nah, playnya tetap sama. Nah, playnya sama tetap di sini. Nah, durasi dari musiknya sendiri sih, kalau Bapak Ibu lihat di sini, dia tuh lumayan panjang, namun dia akan mengikuti durasi dari slide kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, aduh nanti harus dipotong lagi, apa lagi. Enggak, kita bisa manfaatkan dulu aja yang sudah ada. Oke, kita sekali lagi play supaya Bapak Ibu ada gambaran. Nah, setelah 5 detik dia langsung berhenti. Dan untuk menyimpan video cover dari, ini bisa untuk intro, bisa untuk outro, nanti untuk outro bisa sesuaikan ya. Dari mulai desain dan sebagainya. Ini misalnya kita untuk intro, baik itu di YouTube ataupun di konten pembelajaran video kita lainnya, kita tinggal download. Di sini ada fasilitas download video. Di sini juga ada. Nah, pilih aja salah satu mau yang mana. Nah, di sini ada suggest-nya sebagai MP4 video. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung download di sini. Klik download. Belum payment, Kang. Ya, intinya tinggal klik download itu ya. Nanti iya, betul. hasilnya adalah kita akan dapat file MP4-nya ya. Jadi kalau yang gratis pun selama tidak menggunakan aset-aset yang pro itu bisa ya? Betul, bisa. Nah, berarti harus cari yang free. Kemarin tuh saya dapat yang free di sini tuh, cuman kayaknya udah tenggelam sama desain lainnya. Siap. Jadi yang muncul di sini yang pro. Intinya sih gitu. Step terakhirnya adalah download ya. Download, maka kita nanti akan dapat MP4. Atau misalkan itu musiknya coba dihilangkan dulu, Mbak Jui. Boleh. Untuk musiknya kita coba di-delete dulu. Sip. Nah, kita klik download. Masih bisa nggak download? Harusnya bisa, dia langsung download. Bisa ya? Dia bisa langsung bisa download. Jadi nanti kita akan dapat file MP4-nya. Oke. Mantap. Berarti nanti setelah kita setelah punya, nanti si MP4-nya itu bisa kita gunakan buat video-video pembelajaran selanjutnya ya. Betul sekali. Nah, ini proses dari downloadnya ini sendiri, selama durasi videonya itu pendek, dia bisa langsung automatically download dengan lebih cepat. Tapi memang sih masih tergantung dengan koneksi, tapi kan namanya intro tuh nggak akan sepanjang video materi pembelajaran ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir. 10 detik maksimal gitu ya. Iya, udah cukup, betul. Dan nanti dia langsung bisa di-embedkan ke video Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ini sebentar lagi hasilnya sudah akan terdownload. Nanti mungkin kita bisa lihat bersama, kita preview, supaya Bapak dan Ibu di rumah juga bisa kebayang nih, hasilnya seperti apa. Nanti kalau misalnya saya bikin videonya di Canva, bagaimanakah hasilnya, dan sebagainya. Oke, ini dia sudah selesai. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri bawah hasil downloadnya. Kita coba klik. Terlihat nggak ya di screen share? Oh iya, kayaknya nggak. Nggak ya, karena tadi screen share-nya belum tapi yang intinya itu akan ya. sama dengan preview tadi ya, di play di Canva-nya ya.
Betul sekali, akan sama seperti preview yang tadi. Begitu dia. Mantap. Oke, jadi kita bisa membuat bumper-bumpernya supaya terlihat inilah apa namanya profesional gitu ya. Supaya profesional kita bisa, nah gitu. Jadi kita bisa gunakan bumper ataupun bumper video dari Canva itu ya, ternyata mudah banget sih ya. Template-nya udah ada, tinggal ganti-ganti warna, ganti teks, udah selesai. Mantep nih Mbak Juwita. Ini nggak kerasa nih udah setengah jam. Satu tips lagi sih sebenarnya. Oke, ada tipsnya lagi, gimana? Ada tips lagi? Saya mau ngasih satu tips lagi buat Bapak dan Ibu di rumah nih ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat, saya sekalian sambil rekap ya. Konsepnya adalah sesuaikan palet warnanya dengan logo dari yang sudah kita tetapkan gitu. Misalnya jadi logo perusahaan, logo sekolah, logo Pemda, atau misalnya intinya sesuaikan. Palet warnanya muncul, kita pilih yang dari situ. Jadi warnanya tuh nggak akan mencolok kemana-mana gitu, itu yang pertama. Betul. Kemudian yang kedua, kalau cepat, dari segi animasinya kita manfaatkan dulu aja yang udah ada, kemudian tinggal ganti isi, misalnya ganti foto, ganti judul dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pengen explore lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa bermain elemen, kemudian bisa main-main ke bagian animationnya, dan juga bisa main-main nggak cuma di bagian warna, tapi juga dari stiker-stiker di sana. Jadi di bagian elemen itu kan banyak banget stiker ataupun bentuk-bentuk yang bisa kita manfaatkan. Betul. Bisa bermain ke sana. Itu jenisnya. Ada 3. Warna, isinya, kemudian yang terakhir jangan lupa explore di elemen. Begitu. Luar biasa. Oke, itu saja mungkin Mbak Juwita ya untuk podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Langsung praktek, jadi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan ke kolom komentar gitu ya, kontak ke kami. Jadi mudah-mudahan dengan ini video-video pembelajaran Bapak Ibu bisa lebih menarik gitu ya, lebih variatif dengan bumper-bumper ataupun dengan video-video opening dan closingnya lebih menarik gitu ya, dengan tools yang gampang nih. Kita nggak perlu install, langsung masuk ke browser pakai layanan Canva ya. Oke, itu saja mungkin dari kami. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.